Episode 16, Rumah bukan hanya sebuah tempat. Pulang ke penthouse terasa seperti memasuki sebuah museum yang sudah sangat dikenal, tetapi setelah gempa bumi. Segalanya terlihat sama, marmer yang mengilap, furnitur minimalis, seni instalasi yang mahal, namun udaranya terasa berbeda. Lebih berat, penuh dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Ahmad membawa koper Liana ke kamarnya di sayap timur. Ibu Siska menyambutnya dengan anggukan hormat dan senyum kecil yang lega, tetapi matanya waspada. "Selamat datang kembali, Nyonya Liana." "Terima kasih, Bu Siska." Tidak ada pelukan. Tidak ada sambutan hangat. Hanya pengakuan atas kembalinya sebuah benda yang hilang. Kamar tidurnya persis seperti yang dia tinggalkan, bersih dan steril. Seolah-olah waktu tidak berlalu. Namun, segalanya terasa berbeda. Dia bukan lagi wanita naif yang ketakutan yang pertama kali tiba di sini. Dia telah terluka, telah berjuang, dan telah kembali dengan mata yang lebih terbuka. Malam pertama itu sunyi. Ardan tidak pulang untuk makan malam. Sebuah pesan singkat datang melalui Ibu Siska, "Tuan Ardan ada rapat darurat. Silakan makan tanpa beliau." Liana makan sendirian di meja makan yang panjang, suara sendok dan garpunya bergema di keheningan yang luas. Itu adalah pengingat yang pahit bahwa meskipun secara fisik dia telah kembali, secara emosional, jarak antara mereka mungkin lebih jauh dari sebelumnya. Keesokan harinya, dia bangun pagi dan memutuskan untuk mengambil kembali rutinitasnya. Dia pergi ke balkon kecilnya, menghirup udara pagi Jakarta yang sudah familiar, dan menyiapkan kanvas barunya. Melukis adalah pelariannya, bahasanya. Dia sedang asyik mencampur warna ketika merasakan adanya yang mengawasi. Dia menoleh dan melihat Ardan berdiri di balik pintu kaca balkon, mengenakan kaos dan celana training, memegang segelas kopi. Dia tidak tersenyum, tapi juga tidak cemberut. Hanya mengamati. Liana memberikan anggukan kecil. "Pagi, pagi," balasnya, suaranya serak. "Kamu kembali melukis." "Ya, mencoba sesuatu yang baru." Dia menunjukkan kuasnya ke kanvas yang masih kosong. Ardan mengangguk, lalu setelah beberapa saat yang canggung, dia membuka pintu dan melangkah ke balkon. Itu adalah pertama kalinya dia memasuki areanya sejak konflik terjadi. Ruang personalnya. "Dokter menelepon tadi pagi," ujarnya, menatap pemandangan kota, tidak menatapnya. Bibi Rina merespons baik terhadap perawatan baru. Hitung darah putihnya mulai naik. Rasa lega yang begitu besar menyergap Liana hingga membuatnya sedikit pusing. "Oh, terima kasih Tuhan. Dan, terima kasih, Ardan. Untuk segalanya. Itu adalah kewajiban," jawabnya, masih datar. Tapi Liana tahu itu lebih dari itu. Itu adalah kemurahan hati. Dia memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah kamu masih melukis cat air itu?" Ardan mengernyit, seolah ditanya sesuatu yang memalukan. "Tidak, itu bukan untukku." Dia meminum kopinya. "Saya tidak memiliki bakat untuk itu." "Tapi kamu memiliki mata untuk itu," bantah Liana dengan lembut. "Saranmu tentang cahaya dan bayangan. Itu bagus." Dia memandangnya, terkejut bahwa dia masih mengingatnya. Sebuah keheningan yang tidak nyaman terbentang, tetapi kali ini diisi oleh sesuatu yang lain, sebuah pengakuan diam-diam bahwa mereka telah berbagi sesuatu yang personal. "Aku harus pergi bersiap," ucap Ardan akhirnya, mengakhiri momen itu. Ada meeting pagi dengan investor Jepang. Dia pergi, meninggalkan Liana sendirian dengan palet catnya dan percakapan yang terputus. Itu tidak much, tapi itu adalah sebuah awal. Sebuah interaksi yang tidak diatur oleh kontrak atau kemarahan. Hari-hari berikutnya diisi oleh keintiman yang canggung seperti itu. Mereka akan berpapasan di koridor, saling memberi salam singkat. Terkadang Ardan akan bertanya tentang Bibi Rina. Terkadang Liana akan menanyakan harinya. Percakapan mereka dangkal, seperti dua kenalan yang tidak begitu dekat. Liana menghormati batasnya. Dia tidak memaksa. Dia tidak memasuki area barat. Dia fokus pada kesehatannya sendiri dan kunjungan rutinnya ke rumah sakit. Kabar baik tentang kondisi Bibi Rina adalah cahaya yang menyinari hari-harinya. Suatu sore, Ibu Siska mendekatinya dengan sebuah bingkisan kecil yang dibungkus kertas coklat. "Ini untuk Nyonya. Dari Tuan Ardan." Liana membukanya.
Di dalamnya, ada sebuah buku biografis seorang seniman Indonesia ternama. Bukan buku yang mahal atau langka, tapi buku yang thoughtful. Sebuah buku yang menunjukkan bahwa dia memperhatikan minatnya, bahwa dia melihatnya sebagai seorang seniman. Tidak ada catatan, tapi pesannya jelas. Sebagai balasan, Liana tidak mengirimkan gambar. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang lebih berani. Dia memasak. Dengan bantuan Ibu Siska yang terlihat bahwa terhibur dan cemas, Liana menyiapkan makan malam. Bukan makanan mewah, tetapi makanan rumah yang sederhana, sup ayam hangat, sayuran tumis, dan ikan bakar. Makanan yang menenangkan. Saat Ardan pulang, dia terkejut melihat meja makan telah ditata, dan Liana berdiri di dekatnya, masih memakai apron. Aku ingin membalas kebaikanmu, ucap Liana, merasa sedikit konyol. Aku memasak. Ardan melihat meja, lalu padanya, wajahnya tidak terbaca. Ibu Siska yang memasak. Sebagian besar, aku Iliana. Tapi aku yang memotong sayuran dan mengawasi supnya. Itu adalah hal yang jujur dan polos. Ardan duduk. Dia mencicipi supnya. Dia makan dengan tenang, tanpa komentar. Liana duduk di seberangnya, jantung berdebar kencang. Setelah beberapa suapan, dia berkata, "Ini hangat." Itu bukan pujian, tapi juga bukan kritik. Hanya sebuah observasi. Itu yang diharapkan dari sup, jawab Liana, tersenyum kecil. Mereka makan hampir dalam keheningan, tetapi keheningan itu tidak terlalu tegang seperti sebelumnya. Itu adalah keheningan yang bisa diterima, bahkan nyaman. Setelah makan, alih-alih langsung pergi, Ardan berdiri dan melihat ke arah perpustakaan. "Apakah kamu ingin menonton film? Ada dokumenter tentang Van Gogh yang baru saja dirilis." Tawaran itu keluar dengan kaku, seperti dia tidak terbiasa mengajak orang. Liana terkejut dan tersentuh. Ya, tentu." Mereka duduk di sofa yang sama di ruang keluarga, dengan jarak satu orang di antara mereka. Ardan memutar filmnya. Mereka tidak berbicara, tetapi untuk pertama kalinya, mereka berbagi waktu senggang tanpa agenda tersembunyi atau konflik. Di tengah film, saat adegan tragis tentang pemotongan telinga Van Gogh, Liana tanpa sadar menghela napas sedih. Ardan menoleh padanya. Dia sangat tersiksa. Tapi penderitaannya melahirkan keindahan. Seharusnya tidak harus seperti itu, bis Liana. Keindahan seharusnya datang dari cinta, bukan dari penderitaan. Ardan memandangnya lama, lalu kembali ke film, tidak menjawab. Tapi pernyataannya menggantung di udara, sebuah tantangan halus terhadap filosofi hidupnya. Setelah film selesai, Ardan berdiri. "Terima kasih untuk makan malamnya. Terima kasih untuk filmnya." Dia mengangguk dan pergi ke lantai atas. Liana tetap duduk, merasa ada kemajuan kecil yang signifikan. Mereka telah berbagi makanan. Mereka telah berbagi seni. Mereka telah melakukan hal normal yang dilakukan oleh dua orang yang tinggal bersama. Itu mungkin bukan cinta. Tapi itu adalah sebuah fondasi. Dan untuk saat ini, fondasi itu sudah cukup. Bersambung.